dengan Dia. Si Firman, Sang Firman ini kita kenal. Kalau ada orang tiba-tiba kasih perintah kepada Bapak Ibu, sama Pak Cahyo yang ngasih perintah, beda enggak? Beda enggak, Bapak? Berani enggak ketika Pak Cahyo perintahkan A, Anda melakukan B? Ya enggak. Kenapa? Anda tahu orangnya, Anda tahu otoritasnya. Setuju Bapak Ibu? Iya dong. Pertanyaannya begini, sama Firman bagaimana? Kita tahu nggak? Kita kenal nggak? Kita punya perjalanan nggak bersama dengan Dia? Kita punya pengalaman nggak? Jadi kalau saya mau ngomong jujur, kondisi sampai sekarang pun saya melihat diri saya ini kok bisa dipakai Tuhan? Apa yang membuat saya dipakai oleh Tuhan? Saya itu kadang-kadang saya ngomong, Tuhan, aku ini nggak pantas sebenarnya melayani. Aku ini bisa dipanggil, dipilih jadi jemaat saja, jadi orang yang bisa kenal Tuhan saja. Itu matur suwun Gusti, matur suwun terus ban kamsyah, matur suwun. Tapi kalau bisa kami dipercaya sampai lebih, siapa saya ini? Sampai kadang ngomong, Tuhan, aku ini tidak layak loh Tuhan, untuk melayani Engkau ini tidak layak. Tapi ini yang saya catat, Tuhan ngomong di dalam hati saya, sampai saya tulis. Siapa tahu ini berguna buat kehidupan Bapak Ibu. Saya merasa kayak Tuhan ngomong begini, aku belum selesai dengan hidupmu. Aku tidak menyerah untuk terus membentuk engkau. Aku masih percaya kalau engkau akan jadi seperti yang aku rencanakan. Kamu pasti masuk ke dalam destiny yang sudah aku siapkan untuk. Jalan terus, tetap kuat. Akulah Tuhan yang menggandeng tanganmu dan membawamu menuju kepada kemenangan. Saya percaya bahwa ini perkataan yang akan Tuhan ngomong kepada setiap kita. Kalau lihat kehidupan saya dulu, saya selalu ngomong begini, dari tong sampah sebelah mana Tuhan pungut saya. Di ujung pojokan tong sampah, pembuangan sampah, Tuhan jadi kayak tukang pulung gitu, tukang mulung sampah, dia ngambil saya dari pojokan sebelah mana. Sejujurnya Tuhan pilih kita kan cuma anugerah ya Bapak Ibu ya, cuma anugerah. Maka dari itu kita belajar begini, kita belajar untuk melihat diri kita, bukan kita lihat diri kita, tapi kita harus belajar melihat diri kita seperti Tuhan lihat diri kita. Begini Bapak Ibu, kalau enggak kita akan kesulitan lihat pasangan kita seperti Tuhan lihat. Ngerti tidak Pak? Maksud jadi, kalau kita belum beres dengan hidup kita, kita akan lihat sahabat kita, teman-teman kita ini. Kita jujur, kita punya banyak asumsi. Kita banyak punya judgment, penilaian. Saya lihat A, saya lihat B, saya lihat Pak Kris ini. Kenapa pakai baju biru ya? Kenapa nggak pakai baju ungu? Coba pakai baju ungu. Ngapain sih gitu? Ngerti ya? Maksudnya hal-hal sepele kayak begitu tuh. Saya kalau belum beres dengan diri saya, dan ini berlangsung sampai hari ini Bapak Ibu. Saya mau ngomong jujur, saya masih sering kali melihat diri saya seperti saya melihat diri saya. Sehingga saya melihat pasangan saya melihat anak-anak, saya melihat kondisi yang ada sekarang. Bukan seperti Tuhan lihat, tapi seperti saya melihat. Gak iso, gak mungkin. Akhirnya begitu kan. Kalau kita bisa melihat diri kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan.
saya percaya ada potensi yang sesungguhnya itu akan keluar dari dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ini anak dan dia bapak, maka seharusnya kita ini punya benih bapak. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau dia bapak, kita anak. Berarti ada DNA bapak atas kehidupan kita. Kalau bapak, jadi menurut saya begini, hanya bapak yang punya otoritas ngomong begini. Tongkat yang ada di tangannya, lemparkan. Itu hanya otoritas bapak. Kalau kita mau pelajari sungguh-sungguh. Jadi begini, hal yang biasa saja dalam kehidupan kita akan jadi luar biasa. Kalau ada bapak di sini, kalau ada Yesus di sini. Orang lain boleh ngomong apa saja. Bapak Ibu, orang lain boleh ngomong apa saja tentang kita. Orang lain boleh menilai apa saja. Bahkan ketika orang tuamu ngomong kamu mungkin anak sial, saya ini adalah anak yang digugurkan Bapak Ibu. Saya ini adalah anak tertolak, saya ini adalah anak yang tidak diinginkan. Baik oleh papa saya, baik oleh kakek nenek saya. Begitu mama, ya karena kondisi mama saya sudah tua, usianya sudah tua satu. Yang kedua, kondisi ekonomi sangat tidak memungkinkan. Tiba-tiba mama saya hamil lagi. Jadi saya dengan kakak saya di atas saya persis itu jaraknya 13 tahun. Jadi maksudnya gini, wis toh mandek toh gitu loh. Tapi, nah makanya kakek nenek saya ngomong, sudah gugurkan saja. Mama saya yang mempertahankan saya. Jadi orang tua boleh ngomong apa saja, lingkungan boleh ngomong apa saja. Siapa sih kamu? Sampah, kamu gak berguna. Kamu siapa sih? Gak apa-apa. Biarin aja. Yang paling penting siapa kita di hadapan Tuhan. Setuju ya? Kalau saya itu melihat begini, merenung begini. Kalau saya punya bapak di surga, kalau bapak di surga ngomong atas hidup saya, kamu bisa, saya pasti bisa. Kalau bapak di surga ngomong, jadi, pasti jadi dalam kehidupan saya. Orang mau tutup bagaimanapun, jadi, bisa. Masalahnya begini, kita tahu nggak, kenal nggak siapa bapak itu? Siapa Yesus itu? Kita ini anaknya siapa? Jadi begini, biarpun tongkat itu sederhana, cuma masukkan tangan ke dalam saku, cuma ambil air dari sungai, tapi semuanya itu dijadikan tanda-tanda yang dahsyat oleh Tuhan. Dan karena tanda-tanda itulah seluruh orang Israel percaya bahwa doa dan kesengsaraan mereka itu didengar dan dilihat Tuhan. Mari kita lihat di Keluaran 4 ayat yang ke-30. Keluaran 4, tetap di Keluaran 4, saya nggak berpindah dari Keluaran 4. Saya bacakan, Keluaran 4 ayat 29 sampai 31. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat tadi. Ya, itu ya, yang 3 tadi ya, betul ya. 3 tadi dilakukan di depan bangsa-bangsa itu. 31, lalu percayalah mereka bahwa dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Dari 3 tanda sederhana itu, Tuhan sedang demonstrasikan di depan seluruh orang Israel. Aku tahu, aku lihat, aku dengar. Tandanya sederhana ini kan. Nah, coba kita buka sebentar di Keluaran 4 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Kita naik ke atas. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kembali lagi firman Tuhan mengingatkan begini. Tongkat yang sederhana ini tetap dipakai oleh Tuhan untuk membuat hal yang sederhana ini jadi tanda-tanda mujizat. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu ingat nggak sesaat sebelum Laut Merah terbelah, apa yang dilakukan Musa? Ada yang di luar jawaban angkat tongkat? Ada yang nggak ngerti?
Sudah salah. Betul Pak Anton. Pertanyaannya begini. Kalau saya jadi Musa, ketika ada firman, angkat tongkat, saya ngomongin Tuhan, saya tahu. Ojo guyon. Di depan ini laut merah, di belakang tentara Mesir. Lalu aku angkat tongkat. Saya pernah merenung itu. Akhirnya apa tentang tongkat ini? Buat apa? Untuk apa? Tapi begini, dari ketaatan Musa, dari ketaatan yang sederhana, Musa angkat tongkat, laut merah terbelah, ada orang Israel lewat dan selamat. Kita tahu nih cerita, orang Israel selamat. Berarti orang Israel itu selamat gara-gara laut merah terbelah. Saya balik, laut merah bisa terbelah gara-gara Musa angkat tongkat. Sederhananya begini, orang Israel bisa selamat hanya gara-gara satu tindakan ketaatan yang sangat sederhana, yaitu angkat tongkat. Hal yang sederhana bila dilakukan dengan ketaatan, hasilnya akan luar biasa. Waktu hari-hari ini, kalau Tuhan mungkin tanya, apa yang ada di tanganmu? Ada Tuhan, cuma ketelur roti dan 2 ekor ikan. Cuma 5 ketelur roti dan 2 ekor ikan. Ya. Saya itu bolak-balik alami dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Saya nggak bisa bayar bensin sepeda motor saya. Apa yang saya lakukan? Saya diam. Istri saya nggak keluar. Kalau saya nggak keluar, itu berarti saya nggak punya uang untuk beli bensin. Dan lucunya, saya bisa sampai di titik saya tidak punya uang untuk bayar parkir 2.000. Saya nggak punya. Tapi Tuhan ajar saya begini. Anakku, kau ingat gak peristiwa itu? Itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Setuju ya? Itu firmannya. Tetapi begini, toh ya terjadi. Gara-gara hal simpel, 5.000 orang laki-laki makan kenyang, belum wanita dan anak-anak. Bahkan sisa 12 bakul, semuanya itu terjadi cuma gara-gara satu hal simpel saja. Yaitu apa? Yesus mengucap syukur. Khotbah saya di pagi hari ini simpel banget. Kalau Tuhan ngomong, perintahkan sama kita, itu pasti kita bisa lakukan. Pasti. Masalahnya kita nggak mau. Itu saya belajar bahwa makanya kok hidupku kok nggak berubah ya Tuhan. Ini kenapa ya Tuhan? Karena ketaatan, hal yang simpel saja soal ketaatan, saya nggak mau tahu. Contoh, mengampuni. Ngomong gampang loh. Apalagi saya pengkhotbah. Saya dengan gampang ngomong dari mulut saya. Mengampuni ya Bapak Ibu ya, mengampuni. Ngomong gampang. Melakoni karena begini, Bapak Ibu. Misalnya, contoh. Pak, misalnya Bapak ambil botol. Dia siram saya pakai air. Sudah diam sana. Beliau siram lagi. 2. Firman Tuhan ngomong apa? Mengampuni toh. Beliau siram lagi. Loh ini habis beliau ambil botol yang baru lagi. Sampai saya ngomong, ini orang cari masalah. Lama-lama. Habis gitu. Beliau ngomong gini sama saya. Ayo ingat loh Pak Albert. Alkitab ngomong.
kamu harus mengampuni saya 70 kali 7 kali. Masalahnya dia tetap siram air. Ayo mengampuni loh Pak Albert, 70 kali 7 kali, tapi tetap gini terus. Pikir ini oleh perkara. Mending kalau begini, ampuni saya ya Pak Albert, sudah saya bertobat, ampun, sudah. Dan dia selesai. Dan enggak, dia tetap nyiram saya. Pikir, bisa enggak kita mengampuni? Iya, betul ya. Loh, kalau orang minta maaf terus selesai, enak loh, betul ya? Oke. Masalahnya dia ulangi lagi, dia ulangi lagi, dan dia ulangi lagi, dan dia ulangi lagi, dan dia ngomong begini, ayo ampuni saya loh ya, ampuni saya loh ya, ampuni saya, jangan marah, ampuni saya, tak boleh marah, tidak boleh marah, tak boleh marah, kamu tak boleh. Itu kan begini. Iki sengaja berarti. Iki sengaja ini berarti kan. Boleh perkara ini. Pertanyaannya begini. Menurut kita begini. Pertanyaannya begini. Lah kita sama Yesus ini. Kita minta ampun, berbuat lagi enggak? Oh. Waktu saya dibalik begitu, lah kamu sama aku gimana? Kamu minta ampun, kamu bikin lagi. Kamu minta ampun lagi, kamu bikin lagi. Minta ampun lagi, bikin lagi. Menurutmu, aku perlu mengampuni kamu apa enggak? Ya iya sih. Lagi makanya saya ngomong taat itu kelihatannya simpel tetapi tidak simpel. Tapi saya cuma mau ingatkan ini begini, Bapak Ibu. Kalau kita taat, hal sederhana saja, kita taat. Kita sudah belajar dari tadi. Hal yang simpel banget dilakukan, bahkan anak kecil pun bisa melakukan hal yang sama. Cuma ngangkat 2 keranjang, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Semua anak kecil juga bisa. Aku mengucap syukur ke atas. Lempar tongkat, masukkan tangan dalam saku, ambil air. Anak kecil pun bisa. Betul, itu nggak perlu orang dewasa, nggak perlu tingkat kesulitan yang nggak perlu. Tetapi ketika Tuhan suruh dan kita mau taat, sekecil apapun, itu dampaknya akan luar biasa, efeknya akan luar biasa buat kehidupan. Ini kalau saya mau bersaksi tentang sedikit, saya mau bersaksi tentang pengucapan syukur tadi. Saya itu terakhir khotbah di sini kapan ya Pak Kris? Saya lupa. Sudah lama. Nah, saya pernah bersaksi tentang Jessica, anak saya. Ada yang namanya Jessica di kantor ini. Jessica, anak saya. Itu, tapi bukan yang kerja di sini. Yang punya. Jadi begini. Dia sekarang ini lagi melanjutkan sekolah di Taiwan. Tahun lalu dia berangkat 1 tahun gap year gitu ya. Jadi 2 tahun lalu dia lulus SMA, tapi gara-gara papanya istimewa sekali gitu ya, duitnya orang-orang, jadi dia harus gap year setahun. Terus kemudian tahun kemarin dia berangkat. Nah ini sudah setahun. Juli akhir ini dia sudah setahun. Nah, saya belajar dari pengalaman itu. Sekarang menghadapi anak kedua saya. Anak kedua saya ini, adiknya si Jessica yang namanya Samuel itu kayak pengalaman tahun lalu. Ada duitnya? Enggak. Bisa berangkat? No? Enggak. Percaya bisa berangkat? Percaya. Kayak kendir. Karena pengalaman yang lalu. Setiap kali saya cuma Tuhan terima kasih anakku berangkat. Tuhan terima kasih anakku sekolah. Kata-kata yang selalu saya ingat adalah mengucap syukurlah di dalam saya mengucap syukur terus terima kasih. Kalau tidak ada awal melintang, kalau tidak ada faktor X, anak saya dipastikan berangkat.
6 Agustus nanti sekolah katanya. Saya keluar Tuhan, apakah saya punya uangnya sejumlah itu? Enggak. Makanya saya ngomong begini, ini lucu ini. Kalau saya mau bersaksi Bapak Ibu, kehidupan kami berdua ini pelayanan, murni pelayanan. Kita tahu bahwa kehidupan kami berdua seperti pendeta-pendeta yang lain yang murni pelayanan, hidupnya adalah dari pelayanan terima amplop. Jujur aja. Hebatnya adalah sudah beberapa tahun, ini sudah berbulan, beberapa tahun terakhir kami berdua ini pelayanan. PK-nya baik on-site, datang ke tempat, ataupun online lewat Zoom. PK-nya begini, terima kasih ya Pak, khotbah Bapak luar biasa. Terima kasih ya Bu, pelayanan Ibu luar biasa. Ya itu PK-nya. Terima kasih ya sudah kuasa ini. Saya ngomong gini, Tuhan, aku ini butuh duit loh Tuhan. Ini gak guyonan loh, ini butuh duit loh. Sampai saya mikir, aku tak kerja nampak Cahyo ya. Aku tak ada kerja nampak Cahyo ya. Sampai pikiran saya begitu loh. Tapi aku ya semewangi apa nampak Cahyo nggak punya expertise apa-apa. Saya mau nawarkan apa? Sampai saya bingung. Loh, aku ini butuh duit loh Tuhan. Tuhan ngomong, sudah. Loh, sudah ya apa? Ini sudah lagi. Bahkan ketika onsite kayak begini, di tempat lain. Istri saya WL. Saya khotbah. Double pelayanan. PK-nya terima kasih yang di perkotaan itu. Sampai saya ngomong begini, bensin ini butuh duit loh. Sampai saya ngomong, saya diundang khotbah. Menganti pucuk. Tapi saya sudah kasih tahu, Pak Albert, aku gak bisa ngekai ke PK yo. Gak apa-apa, saya melayani itu. Aku gak bisa ngekai PK yo Pak Albert, jemaatku ini ngomong kan duwe kabel. Saya melihat begini, di satu sisi kayaknya memang, aduh, struggle terus. Tapi di sisi lain, saya lihat Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Pak, Bapak Ibu, saya cuma mau ngomong terakhir. Apa yang ada di HP ini? Apa yang kau tonton? Apa yang kau lihat? Video apa yang sedang kau lihat? Foto apa yang sedang kau lihat? Dan engkau sedang chatting curhat sama siapa? Every day, day by day. Saya ngomong hati-hati. Saya cuma mau ngomong hati-hati. Engkau tahu itu salah. Engkau lakukan. Kalau Bapak Ibu, ini pengalaman kakak saya, koko saya. Beliau itu pernah kerja di bagian properti, bikin perumahan real estate. Beliau dipercaya oleh bosnya untuk bagian pembelian. Dia setiap kali beli apapun dia notanya itu dia naikkan. Oh ya, dia bikin nota sendiri. Sampai suatu ketika kami sekeluarga saya dengan mama saya dibawa ke Magelang. Ayo kamu makan rumah kuku saya. Jangan kuku so kira. Wih, oh my god, enak. Silingnya tinggi kode. Sampai suatu ketika terbongkar semua. Dan suddenly kuku saya bangkrut, habis total. Kalau Bapak Ibu sedang dipercaya, terutama di bidang keuangan, oleh siapapun, terutama oleh perusahaan, karena saya berkorban, saya cuma ngomong begini, ada warning di dalam hati. Engkau tahu engkau bisa ngambil cuan, engkau tahu engkau bisa ngambil titung, ada jalan. Saya pernah kerja di pabrik di Lamongan. Saya bagian penjualan hafalan dari sebuah pabrik triplek. Ada dua
dua produk dari pabrik triplek ini, plywood ini. Satu dari plywood jadi, plywood yang sudah jadi dengan ketebalan yang itu. Jadi yang produk yang satunya adalah dari kayu gelondongan. Ketika dia diomoti di laut, sampai ke belakang itu hafalannya banyak, sampahnya banyak, sisanya banyak. Yang terakhir berupa serbuk, buku. Ada yang bentuknya chip, ada yang bentuk lem, banyak. Saya sedang menggantikan orang yang dulunya harusnya barang ini yang keluar, barang ini dan barang ini yang keluar. Ketahuan dipecat. Saya itu setiap barang hafalan saya itu diangkut keluar, itu yang jaga itu satpam. Saya malah diwangi aku, malah enteng tugasku. Aku malah seneng, tapi ada orang yang tidak senang ketika diawasi begini. Bapak Ibu, saya cuma mau ingatkan, kita mau dipercaya hal yang besar, harus dimulai dari hal yang kecil. Ketaatanmu dan ketaatanmu akan menentukan seberapa jauh kita bisa berjalan. Seberapa tinggi Tuhan bisa angkat hidup kita. Itu dari ketaatan yang sekarang. Saya tahu kadang-kadang butuh air mata. Butuh sesuatu yang tetapi ketika kita mau taat saja, dan kau lihat di dalam hidupmu satu persatu Tuhan buka. Dan begitu Tuhan buka, tidak ada yang bisa tutup. Jadi biar perjalanan kehidupan kita ini, kita sendiri ini semakin percaya dengan Tuhan. Dan lewat kehidupan kita, orang lain bisa lihat Kristus hidup di dalam. Amin. Amin. Itu pemain. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk sejati menyembahmu. Bila ku buka mataku melihat hidup, terkagum bila ku lihat karya dan karya tangan, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada
JJ Promotion, terutama untuk anak-anak. Kami percaya di dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, yang mungkin banyak orang ngomong tidak mungkin, tapi kami mau berkata di siang hari, semuanya mungkin. Yang orang berkata sulit, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau ngomong gampang. Kalau orang lain ngomong tertutup, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau ngomong terbuka. Kalau saat ini ada yang sedang sakit, kita ngomong engkau sembuh oleh bilur-bilur engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa langit terbuka untuk JJ Promotion. Berkat-Mu tercurah. Amin. Yes, Lord. Dari mulai atas sampai bawah tercurah. Dari utara, selatan, timur dan barat, dari berkat-berkat yang tidak disangka-sangka mengalir masuk ke tempat ini. Dengan caramu yang ajaib, dengan caramu yang aneh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala arti. Shandara. Diberkatilah hidup, Amin. diberkatilah keluarga, Yes, Lord. diberkatilah pekerjaan, Amin. diberkatilah pelayanan. Amin. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.